Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Horizon MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kimia Bahan Alam berbasis Entrepreneurship. Di sini saya Sufida Semarani dengan NIM P28211010 yang akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu produk yang bisa dikembangkan mengenai es krim biret jahe atau yang bisa disingkat SBKJ. Nah, perkebunan karet merupakan sektor yang menjadi sumber penghasilan Indonesia. Perkebunan karet bisa menghasilkan bahan utama yaitu lateks, kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk bahan baku industri tekstil dan petrokimia seperti ban mobil, pakaian, dan kabel. Perkebunan karet menghasilkan biji karet yang kurang dimanfaatkan dengan optimal dan menjadi limbah perkebunan, padahal jumlahnya sangat melimpah. 1 hektar perkebunan karet dapat menghasilkan 3.000 sampai 450.000 biji per tahun, dengan berat 2 sampai 4 gram per biji. Biji karet selama ini hampir tidak mempunyai nilai ekonomi sama sekali dan hanya dimanfaatkan sebagai benih generatif pohon karet saja. Padahal biji karet memiliki kandungan minyak nabati yang tinggi dan memiliki asam lemak tak jenuh yang tinggi, sehingga sangat cocok digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan yang sehat. Berdasarkan hasil kajian di lapangan, ada beberapa temuan pokok tentang potensi dan masalah kehidupan masyarakat pada sekitar perkebunan karet. Yang pertama, terdapat biji karet yang sangat melimpah dan belum dimanfaatkan. Yang kedua, biji karet memiliki nilai gizi yang tinggi. Yang ketiga, masyarakat di sekitar perkebunan karet dapat berpotensi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus bisa menjadi peluang usaha masyarakat perkebunan tersebut. Es krim biji karet dengan cita rasa unik yaitu jahe mempunyai peluang pasar yang sangat luas. Hal tersebut didasarkan pada daya terima es krim untuk semua kalangan dan memiliki keunikan yang ditimbulkan dari komponen bahan pangan lokal biji karet dan jahe. Pengolahan es krim cukup sederhana dan didukung oleh sarana yang tersedia di sekitar kampus untuk pengembangan wirausaha mahasiswa. Proses produksinya pun tidak banyak menyita waktu, sehingga peluang usaha SBKJ sangat berpotensi untuk dikembangkan mahasiswa di antara waktu belajarnya. Pertimbangan lain dalam rencana kegiatan ini yaitu dari segi ketersediaan bahan baku biji karet dan jahe yang bersifat kontinu, tidak bergantung musim, dan mudah diperoleh. Es krim biji karet aroma jahe. Pembuatan biji karet menjadi es krim dapat membantu meningkatkan keterampilan cara pengolahan biji karet menjadi es krim dengan penerapan teknologi yang tepat guna. Selain sebagai sumber bahan makanan, juga dapat menjadi salah satu sumber menambah pendapatan. Es krim ini bisa dikonsumsi sebagai makanan penutup atau dessert dan dikelompokkan dalam makanan cemilan atau snack. Es krim ini juga ditambahkan ekstrak jahe sehingga akan meningkatkan ciri khas rasa dan aroma es krim biji karet. Penambahan jahe pada es krim diharapkan dapat memberi keunggulan terhadap kesehatan. Jahe merupakan salah satu komoditas tanaman obat yang mempunyai prospek yang cukup bagus untuk dikembangkan. Nilai dari tanaman jahe terletak pada rimpangnya. Jahe mempunyai keunggulan yang cukup beragam, antara lain sebagai rempah-rempah, minuman penghangat tubuh, minyak atsiri, pemberi aroma, ataupun sebagai obat. Senyawa antioksidan dalam jahe cukup tinggi dan sangat efisien dalam menghambat radikal bebas superoksida dan hidroksil yang dihasilkan oleh sel-sel kanker dan bersifat anti-karsinogenik, non-toksik, dan non-mutagenik pada konsentrasi yang tinggi. Berikut ini kandungan kimia metabolit sekunder dalam jahe. Di sini adalah hasil uji fitokimia dari ekstrak total metanol.
dengan masing-masing fraksi jahe merah. Nah, bisa teman-teman lihat, yaitu jenis senyawa yang terdapat pada jahe merah itu ada alkaloid, kemudian flavonoid, fenolit, triterpenoid, steroid, kecuali saponin. Determinasi tumbuhan yang dilakukan di laboratorium fisiologi Fakultas MIPA Universitas Mula Warman yang menyatakan bahwa tanaman yang digunakan pada penelitian ini adalah jahe merah. Sampel jahe merah yang sudah bersih kemudian dikeringkan, didinginkan, lalu dihaluskan. Sampel jahe merah kemudian dimaserasi dengan metanol selama kurang waktu 5 hari sampai larutan ekstrak tidak berwarna lagi. Kemudian disaring dan diuapkan pelarutnya dengan rotary operator hingga diperoleh ekstraksi total metanol sebesar 40,12 gram dari 382 gram sampel. Kemudian berikut ini kandungan kimia metabolik primer dalam tanaman karet atau biji karet. Potensi biji karet menjadi makanan dapat dilihat dari kandungan biji karet itu sendiri, di mana memiliki kandungan 15,9% karbohidrat, 27% protein, dan 32,3% lemak, serta asam sianida yang terkandung dalam biji karet dapat dihilangkan dengan teknologi proses pangan melalui fermentasi. Untuk kandungan gizi yang terdapat pada biji karet dan dibutuhkan oleh tubuh berdasarkan hasil uji di Balai Riset dan Standarisasi Industri Pontianak, di mana biji karet sendiri mengandung lemak 40,9%, protein 15,6%, dan karbohidrat 31,6%. Bisa teman-teman lihat pada tabel itu ada hasil uji proksimat biji karet menurut Eka dan kawan-kawan pada tahun 2010. Nah, yang di samping adalah struktur senyawa linamarin. Nah, linamarin itu sendiri adalah racun yang terdapat pada biji karet, di mana bila linamarin ini terhidrolisis, dia akan menghasilkan asam sianida. Nah, asam sianida ini dapat hilang jika biji karet itu diproses dengan melalui fermentasi. Nah, berikut ini tahapan proses pembuatan es krim BKJ atau biji karet jahe, di mana proses yang pertama menyiapkan seluruh bahan dan peralatan yang diperlukan. Yang kedua, mempraktekkan atau memperagakan cara pembuatan es krim berbahan dasar biji karet dan jahe, yang meliputi biji karet akan dicuci bersih terlebih dahulu, kemudian selanjutnya biji karet dibuang kulitnya dengan cara memecahkannya. Setelah itu dipisahkan dari kulitnya, dipotong-potong jadi 2 bagian. Selanjutnya, setelah dipecahkan, biji karet direbus selama 2 jam, kemudian ditiriskan dan dibiarkan hingga dingin. Setelah dingin air rebusan, maka direndam kembali biji karet selama kurun waktu 2 kali 24 jam. Proses perendaman ini berfungsi untuk menghilangkan linamarin tadi atau zat sianida, rumus kimianya HCN yang terkandung di dalam biji karet. Bisa teman-teman lihat di sini pada gambar 5. Ini adalah proses pembuatan es krim BKJ. Selanjutnya disiapkan blender, kemudian biji karet di blender dengan perbandingan 1:1, yaitu 1 kilo biji karet dan 1 liter air. Setelah itu disaring untuk mendapatkan sari biji karet. Kemudian sari biji karet dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 1 menit sampai air mendidih. Nah, maksud pemanasan tersebut untuk membunuh bakteri yang ada dalam sari biji karet. Nah, bisa dilihat pada gambar 6. Proses reduksi asam sianida atau HCN pada biji karet. Gambar yang pertama itu biji karet utuh, yang kedua biji karet tanpa kulit keras, yang ketiga biji karet dibagi menjadi 2 secara vertikal, yang keempat perebusan selama 15 menit, yang kelima perendaman air selama 24 jam, air diganti setiap 6 jam. Selanjutnya yaitu
Pembuatan sari jahe, di mana yang pertama cuci jahe kemudian dibakar. Pembakaran bertujuan agar sari jahe tidak menimbulkan rasa pahit. Yang kedua, kupas jahe lalu blender. Yang ketiga, saring jahe yang sudah diblender, tunggu hingga saripati jahe mengendap. Yang keempat, pisahkan sari jahe dengan patinya, kemudian rebus sari jahe tersebut. Setelah itu, dinginkan sari, biji karet, dan sari jahe tersebut selama 15 menit. Setelah itu, siapkan bahan pencampur es krim, ada gula, garam, whipping cream, atau susu cair. Nah, masukkan whipping cream dan air es ke dalam baskom yang cukup besar. Kemudian, prosesnya mixer selama 7 menit atau hingga membentuk krim. Kemudian masukkan 2 kaleng susu kental manis, kemudian diaduk kembali menggunakan mixer. Masukkan susu full cream, aduk sampai tercampur dan masukkan vanili setengah sendok. Dan tambahkan sedikit garam. Lalu dimixer dengan menggunakan ice cream maker hingga mengembang dan lembut. Kemudian masukkan sari biji karet dan sari jahe sedikit demi sedikit. Setelah itu tuangkan adonan ke dalam cup es krim. Selanjutnya bekukan pada suhu minus 15 derajat Celcius. Kemudian es krim yang sudah jadi bisa diberi aneka rasa atau berbagai macam topping. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar 7 proses pembuatan es krim biji karet dengan sari jahe. Selain menciptakan es krim dari bahan alternatif biji karet ini, es krim biji karet ini juga bisa membantu mengurangi limbah, di mana biji karet memiliki kandungan minyak nabati yang tinggi dan memiliki asam lemak tak jenuh yang tinggi, sehingga cocok sebagai bahan baku pembuatan makanan yang sehat. Nah, berikut ini adalah diagram alir pembuatan es krim biji karet jahe, di mana yang pertama es krim biji karet ditambah dengan sari jahe, kemudian dimixer, kemudian selama proses mixer ditambahkan bahan penambahnya ada vanili, ada gula, kemudian garam, whipping cream atau susu cair. Kemudian diaduk, selama pengadukan ditambahkan secara perlahan sari jahe, kemudian sari biji karet. Kemudian setelah itu dilakukan pengemasan, kemudian dibekukan, maka terbentuklah es krim biji karet beraroma jahe. Nah, di mana untuk pengembangan SDKJ ini sudah dilakukan program pengabdian masyarakat. Yang pertama yaitu memberi penyuluhan, penjelasan mengenai cara pengolahan biji karet dan biji jahe menjadi es krim, terutama kaitannya dengan pemasaran, konsumsi, dan pendapatan. Yang kedua, memberi pelatihan atau praktek cara pengolahan biji karet dan jahe menjadi es krim, di mana diharapkan semua peserta yang ikut dalam kegiatan ini sudah bisa mempraktekkan cara membuat es krim berbahan dasar biji karet dan jahe. Yang tahap ketiga, melakukan monitoring serta evaluasi pada kelompok masyarakat dengan sasaran yang ikut dalam kegiatan pelatihan ini. Nah, untuk proses pengembangan produk SPKJ ini, di mana target penjualan produk, target utamanya yaitu untuk segala jenis usia, dimulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Nah, untuk pangsa pasar atau indikator produk, pengembang mencoba mengembangkan produk es krim ini yang berbahan dasar biji karet dan jahe, yaitu jajanan ringan atau cemilan yang rasanya manis dan legit, serta lebih murah dan terjangkau, dan baik untuk dikonsumsi untuk tubuh dengan harga kisaran 3.000 sampai 10.000. Untuk strategi pemasarannya sendiri, diawali dengan langkah-langkah yang pertama ada promosi. Nah, promosi di sini untuk pengenalan produk dengan memberikan secara gratis terlebih dahulu. Setelah mereka tertarik, selanjutnya dijual dengan harga yang terjangkau agar diterima masyarakat. Yang kedua, ada penjualan produk, di mana secara online itu dipromosikan melalui brosur, Facebook, Twitter, dan Instagram.
Untuk sistem online juga membuka layanan pesan antar area sekitar dengan pemesanan melalui WhatsApp, Line, dan lain-lain. Selanjutnya juga membuka reseller bagi mahasiswa yang mau bergabung untuk berwirausaha. Untuk pemasaran secara offline, yaitu berjualan saat Car Free Day, dan mengikuti kegiatan mahasiswa yang ada di kampus seperti bazar ataupun kegiatan UKM lainnya untuk memperkenalkan produk itu kepada masyarakat luas. Nah, bisa dilihat di sini untuk bentuk produknya menggunakan dua bahan, ada biji karet, kemudian jahe. Ini adalah bentuk es krim yang dihasilkan. Nah, untuk spesifikasi produk yang dikembangkan, untuk brandingnya, produk yang dikembangkan dengan bernama es krim BKJ, yaitu es krim biji karet dan jahe. Es krim ini akan dikemas dalam gelas cup yang diberi sendok kayu atau plastik di bagian atasnya. Kemudian ingredientnya, produk ini tidak hanya dibuat dengan rasa jahe karena tidak semua anak kecil menyukai jahe, sehingga es krim ini dibuat dengan variasi rasa seperti rasa coklat, vanila, stroberi, dan pandan. Dilengkapi dengan berbagai macam topping sesuai selera yang membuat cita rasa yang nikmat dan harga terjangkau. Untuk manfaatnya sendiri, kandungan gizi es krim olahan dari biji karet dan jahe ini cukup besar, baik dari biji karet yang mengandung metabolit primer seperti karbohidrat, protein, dan lemak, serta rendah kolesterol, sehingga cocok dikonsumsi oleh semua umur. Jahe mengandung metabolit sekunder juga seperti alkaloid, flavonoid, fenolit, triterpenoid, dan steroid. Baik untuk kesehatan jika kita mengkonsumsinya. Dengan memanfaatkan biji karet, selain dapat mengurangi limbah, akan dapat meningkatkan nilai ekonominya dan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya industri rumah tangga. Untuk keunikan es BKJ ini mempunyai karakteristik rasa yang unik karena adanya penambahan jahe, mempunyai aroma jahe yang harum, serta tekstur es krim yang lembut dan creamy. Memiliki kandungan gizi yang baik bagi penikmatnya. Harga yang lebih murah, praktis, mudah dikonsumsi, dan kualitasnya juga terjamin. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka atau acuan dari pembuatan produk yang akan dikembangkan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.